Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan dikabulkan segala hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Al-Wadud adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-48. Al-Wadud artinya yang sangat mencintai hambanya. Dialah Tuhan yang sangat mencintai hambanya, maka dia berbuat baik dan memuji kepada hambanya. Di sini disebutkan bahwa Al-Wadud atau yang sangat cinta kepada hambanya, maksudnya ialah orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan dan orang yang menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang berhak mendapat titel abduhu atau hambanya dan berhak mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cinta sesuatu, maka ia adalah budak dari sesuatu itu. Orang yang cinta dunia, ia adalah hamba dunia. Orang yang cinta harta disebut hamba harta. Orang yang cinta kedudukan disebut hamba kedudukan. Sedangkan orang yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala disebut hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui apakah diri kita ini mencintai dunia, yaitu apabila kita di dalam hati sehari-hari yang terbanyak kita pikirkan hanya urusan dunia, berarti kita cinta dunia. Kemana pikiran kita yang terbanyak dan terkuras, berarti kita hamba oleh yang kita pikirkan itu. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kebanyakan waktunya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu ada 4 tanda-tanda seorang Abdullah atau hamba Allah. Pertama adalah la yara ghairallah, tidak melihat sesuatu kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang budak yang sedang berada di istana raja atau tuannya, apapun yang ia lihat pasti ia ingat bahwa itu adalah milik tuannya. Melihat kuda, ia ingat kuda tuannya, dan melihat permaisuri itu adalah permaisuri tuannya. Dan melihat apapun yang dilihatnya adalah milik tuannya. Kita kembali, la yara ghairullah, tidak melihat sesuatu kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dilihatnya, maka ia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ia melihat langit, maka ia akan ingat langit itu adalah milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat benda-benda lainnya, maka ia akan ingat bahwasanya itu adalah milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, la yaltafit illa ma siwallah, tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah seperti budak tadi, ia tidak melakukan sesuatu kecuali ingat
tuannya apakah suka atau tidak. Begitu juga seorang hamba Allah, ia tidak melakukan sesuatu kecuali ia pandang terlebih dahulu apakah Allah Subhanahu wa taala ridha dengan sesuatu itu atau tidak. Jadi melakukan sesuatu apapun, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ini memikirkan apakah Allah Subhanahu wa taala ridha dengan sesuatu yang ia kerjakan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridha dengan pekerjaannya itu, maka ia akan melakukannya. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan yang akan diperbuatnya, maka ia pun tidak akan melakukannya. Inilah tanda daripada kedua seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu la yaltafit illa masirullah, tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia kerjakan itu sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menakutinya atau menjauhinya. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan takut kepada apapun karena ia tahu bahwa yang kuasa memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Si budak tidak mengharap orang lain untuk memberi dan mencukupi keperluannya, karena ia yakin bahwa tuannya selalu menjaminnya, sehingga ia selalu berharap pada tuannya tadi. Seperti itulah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ia yakin yang menjamin akan rezekinya, akan kehidupannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang empat macam ini sudah kita miliki, kita sudah termasuk sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Wadud. Apabila sudah dicintai oleh Al-Wadud, maka dialah yang mencintai hambanya, dialah yang berbuat baik kepada hambanya, dialah yang memuji kepada hambanya. Nabi-nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sudah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga punya nama Al-Wadud atau yang maha mencintai, maka keimanan kita itu menuntut akhlak yang mulia, yaitu mempunyai keinginan bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang ia kehendaki bagi dirinya. Apabila kita hendak selamat, kita pun harus punya keinginan agar orang menjadi selamat. Apabila kita dapat nikmat, begitu juga keinginan kita bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala lainnya juga mendapatkan nikmat. Inilah buah keimanan kita kepada Al-Wadud. Buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlebih tinggi dari itu, yaitu orang yang mampu mengutamakan orang lain di atas kepentingan dirinya, sekalipun dirinya mendapatkan kesusahan. Inilah akhlak daripada buah keimanan seseorang kepada asma Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wadud. Jika kita tidak bisa mempraktikkan akhlak ini, berarti kita belum mendapat bagian
dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.